prinsipnya bahwa airway daripada bayi, anak, dan orang dewasa itu kan tentu berbeda strukturnya, anatominya. Sehingga itu akan menjadi penting bagi kita untuk membayangkan arsitektur daripada jalan nafas. Persulit lagi misalnya ada kelainan-kelainan kongenital, misalnya seperti Pierre-Robins, kemudian seperti pasien-pasien dengan Down syndrome, itu kan volume daripada lidahnya itu lebih banyak daripada rongga mulut itu sendiri. Sehingga kita kesulitan untuk menyingkirkan lidah. Karena kan nanti itu urutan daripada squent untuk kita intubasi itu kan menyingkirkan lidah. Nah lidahnya aja nggak susah nyingkirin penuh gitu ya. Nah, mungkin di situ kita perlu paralitik ya untuk lebih memudahkan view daripada airway untuk melihat plika dan faring dan laring. Pada kasus emergensi harus tetap tenang dan fokus pada upaya oksigenasi. Jadi bukan pada intubasinya. Kita kan tujuannya nanti endingnya nanti akan connect dengan ventilator setelah kita intubasi. Jadi jangan fokus kepada berhasil atau enggaknya. Tetapi bagaimana oksigenasi ini tetap berlangsung. Sehingga kita bisa pause ya. Setiap lakukan tindakan, kemarin saya sudah sampaikan. Saturasi dengan heart rate mana yang menjadi prioritas? Heart rate. Jadi jangan, karena itu sering delay, ya kurva disosiasi oksihemoglobin itu kan pada saat saturasi 90, PaO2-nya ternyata sudah 60. Jadi sering tidak real saturasi oksigen. Pernah nggak mengalami pasiennya itu saturasinya masih 100 on venti, tapi ternyata pasiennya udah meninggal. Pernah ya ngalami seperti itu? Nah itu kan masalahnya itu kan elektrikal, bisa aja error ya seperti itu. Dan sebenarnya tidak ada yang tiba-tiba. Jadi setiap para dokter yang nanti misalnya ada kesempatan jaga di PICU, tetap touch pasien itu penting. Jadi jangan hanya lihat dari jauh. Jadi itu kalau kita tidak mampu, kita tetap ya. Jadi jangan menganggap kalau saya senior, saya nggak perlu lagi bantuan. Kita tidak selamanya beruntung. Ya, seperti itu ya, kan menurut saya kadang-kadang kita dalam kondisi yang tidak beruntung. Bukan karena kita nggak tahu, bukan karena kita nggak pengalaman, tetapi kita tidak fit aja. Kita kan juga dalam kehidupan sehari-hari kan selalu kan seperti itu. Nah, hari ini kadang-kadang ya bad mood, ya rasanya males lah ngapain gitu, ya kan. Nah ini airway-nya, jadi pada infan itu memang diameternya kecil sekali ya, 4 mm. Bayangin 4 mm kalau ada mukus, kalau dia pilek, dia batuk. Sehingga untuk airway pertama kali itu suctioning itu aja sangat udah bermanfaat sekali pada pasien yang bronkiolitis dengan hipersekresi, digendong oleh ibunya atau pengasuhnya, kita suction ringan, udah saturasinya diperbaiki. Tadi datangnya misalnya desaturasi 80, kemudian kita suction ringan, udah kan tujuannya memang untuk bagaimana airway-nya itu bisa berjalan dengan baik. Jadi jangan ngotot juga harus terapi oksigen. Kalau dengan suctioning udah bagus, ya kan karena ini retensi daripada resistensi airway pada manusia itu terutama pada anak itu paling besar itu 75% itu di saluran pernapasan bagian atas dibandingkan dengan saluran pernapasan bagian bawah. Saluran pernapasan kalau udah lewat trakea kan udah kayak pipa aja, blong gitu. Tetapi di sini ada rongga lidah, ada bulu, ada glotis tadi yang disampaikan. Nah itu semuanya adalah retensi ya untuk penghambat daripada oksigen bisa. Nah apabila ada pilek yang hal sederhana suction ringan aja itu dulu dilakukan, kita pastikan airway. Makanya pada urutannya itu kan ABC airway dulu bukan breathing dulu. Jadi airway-nya kita pastikan, kalau misalnya ada kongkanya yang bengkak atau bagaimana, seperti itu. Demikian juga kalau ada kasus-kasus trauma, cedera, itu kadang-kadang ya fraktur di mandibula segala macam, nah itu udah bikin ini. Sebenarnya paru-parunya nggak ada masalah, tetapi saluran pernafasan atasnya itu memang mengalami bisa kompresi, bisa karena secara anatomis, kemudian sekret dan sumbatan-sumbatan lainnya. Slide. Jadi pada
anak dan dewasa itu yang tersempit itu adalah di krikoid. Jadi ini dok, krikoid. Kerabat sendiri ada ceklongan krikoid, ya di bawahnya trakea. Jadi ini memang markernya di cervical 5, sedangkan pada dewasa itu di cervical 7. Seperti itu. Nah, dokter kan kalau jaga itu kan bukan jaga pasien anak aja, pasien dewasa juga. Jadi ini bisa menjadi perbandingan. Slide. Nah, untuk positioning itu kita bagaimana untuk mempertahankan saluran nafas itu dalam posisi yang lurus ya, midline, inline dengan trakea ke ini. Jadi ada proses pengganjalan yang berbeda. Head tip, chin lip, dan jaw thrust. Ya ini hanya membedakan pada kasus-kasus cedera di daerah cervical, kontraindikasi untuk head tip, chin lip. Karena ini kan manuver ini kan suka diajarin nih waktu kuliah, ya lakukan manuver head tip, chin lip pada OSCE kan, lakukan jaw thrust. Jadi kadang-kadang nggak kepengen juga nyoba-nyoba itu, tapi pada kasus cedera, jatuh atau kita tidak tahu, belum ada data tentang cervical, amannya jaw thrust dok. Nah ya kemarin ya sungkup EC clamp, jadi huruf E dan huruf C seperti ini. Kadang kita butuh bantuan juga ya kalau anaknya agak besar, jadi ada khusus satu yang memegang, nggak apa-apa, jadi secara manual memegang cuffnya, yang satu pegging, seperti itu. Jadi sekarang tujuannya itu bagaimana oksigennya masuk, apapun caranya, seperti itu ya. Laringoskop ini hanya pengenalan aja. Hari ini udah lengkap ya dok dibandingkan dengan kemarin laringoskopnya. Ada yang Miller, yang lurus ya dok. Yang Miller, ini ada yang bengkok. Ada ETT-nya, kemarin nggak ada ETT-nya. Hari ini ada dok. Ternyata kemarin itu sebenarnya ada, tapi tidak kelihatan barangnya. Ada di ruangan ini. Ya, minta maaf. Jadi hari ini kita akan lakukan intubasi langsung dengan slide. Yang jelas dok kalau pada Miller itu kita harus mengangkat lidahnya. Jadi dia karena lurus, posisinya itu jangan mengungkit. Ya kalau Macintosh kita mengungkit seperti itu. Slide. Seperti ini, ya. Ini dok, visual ini yang penting. Jadi kalau kita misalnya seperti ini, nanti kalau yang kita lihat itu adalah langit-langit ya. Kemudian sedangkan yang seperti ini kita akan melihat belakang daripada faring. Ini posisi visualisasi bagaimana kita bisa melihat glotis, kemudian turun lagi kita bisa melihat plika. Seperti itu. Jadi dari video nanti Anda bisa bayangkan, kemudian nanti dengan melakukan langsung, ini ada dua sekarang, ada yang video, ada yang manual biasa. Jadi bisa dua-duanya bisa dicoba dok. Seperti itu. Slide. Nah ini visualnya dengan Macintosh yang lengkung kita ungkit, sedangkan daun lurus kita ngangkat. Jadi Macintosh itu kita, tapi kalau yang Miller kita angkat. Ya dok ya, jadi lidahnya itu diangkat. Vagal refleks tetap menjadi ketakutan bagi kita. Persiapan obat-obatan nanti di belakang juga disebutkan SA dan epinefrin itu harus ready. Jadi jangan teriak-teriak lagi kalau udah asistol atau bradikardi, hati-hati ya. Jangankan dokter, saya aja jantungan dok kalau udah ngadapin seperti itu, ampun. Itu rasanya aduh melayang ya. Jangan sampai terjadi, itu pengalaman buruk. Slide. Ya ini ya pita suara yang jelas terlihat. Kemudian yang kedua bagian posterior glotis yang terlihat. Kemudian yang ketiga epiglotis yang terlihat dan yang keempat tidak terlihat, hanya palatum. Jadi ini view, Anda bisa urut secara pelan-pelan dengan video, kemudian nanti pindah ke sebelah yang tidak pakai video. Jadi ada perbandingan komparasi antara keduanya. Bayangkan seperti yang digambar ini. Ya, video laryngoscope udah lihat langsung ya. Keren ya, seperti itu. Slide.
Nah, jadi ini pre-oxygenation yang paling penting, head up, kemudian pemberian oksigen selama 3-5 menit. Kita lihat monitornya, bukan hanya kepada saturasi, heart rate juga menjadi penting. Kemudian pada non-invasive positif, ini dengan back valve mask, ya 10-15 liter oksigen, 8-12 small tidal volume, ya. Ya, jadi kalau misalnya saturasinya tidak ngangkat, bisa dibantu dengan OPA. Jadi dilihatlah seperti itu ya, kadang-kadang lidahnya terlalu besar, kita harus bantu dengan OPA, ya jadi buka tutup lah. Jadi OPA-nya nanti dilepas, kalau udah bagus semua stabil, OPA-nya lepas, mulai lagi. Seperti itu. Jadi oksigenasi OPA-nya itu tujuannya supaya oksigennya tidak terhambat dengan lidah. Ya, ini alurnya, airway management, ada dengan simple skill tadi, chin lift, kemudian air to sternal notch, ya pada pasien yang menggunakan collar neck, back valve mask, PEP valve, kemudian tube, ya protect the airway, oropharyngeal, nasopharyngeal, laryngeal mask, kemudian dengan protect the airway, ETT, surgical airway, non-invasive, kemudian NPV, dan CPAP dan BPAP. Slide. Difficult airway, call for assistance. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat basically dan harus kita sadari bahwa kita tidak selalu dalam kondisi fit. Able to maintain oxygen saturasi, kemudian prepare for RSI. Tadi sudah saya bagikan kertas untuk RSI-nya, itu menjadi catatan, bisa diperbanyak di tempat masing-masing. Jadi itu menjadi clue bagi kita untuk kesiapan sebelum prepare alat-alat dan sesudah melakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang kita lakukan sudah benar. Slide. Ini ada troli ya, jadi di situ ada alat laryngoskopnya, kemudian ada ETT-nya dan kelengkapan-kelengkapan yang lain. Ini drawer laci 1, laci 2, laci 3, laci 4, isinya apa aja. Kesimpulan, persiapan sangat penting, siapkan semua alat dengan ukuran yang sesuai, ya. Jadi biasanya bagian farmasi itu setiap pagi akan cek troli ya, nanti dilihat yang terpakai tadi malam diganti. Kemudian pastikan suction dan alat cadangan jalan napas tersedia, jangan sampai nanti udah mulai nyucuk, suction, ya. Pastiin dulu semuanya udah berfungsi, suctionnya nggak ngisap lagi, waduh, ya. Jadi semua makin grogi nanti kita. Makin grogi. Kemudian yang satu, kalau ada tindakan seperti ini, memang sebaiknya itu pendampingan orang tua jangan ya. Lebih bagus di keluar atau kita sampaikan, kita sambil memberikan edukasi, kan harus meminta surat izinnya, tindakan. Tetapi pendampingan orang tua kalau untuk tindakan-tindakan seperti ini justru kadang-kadang membuat kita jadi semakin grogi. Seperti itu. Hanya memang perlu memberitahukan dan nanti perjalanannya kalau misalnya ada kesulitan, satu asisten kita menjelaskan kepada keluarga bahwa ada kesulitan. Seperti itu, ya. Supaya mereka tahu, jangan, artinya segala sesuatu itu kalau tiba-tiba pasti jelek, gitu. Maksudnya nyampenya ke saya itu kalau tiba-tiba jelek pasti. Saya itu pasti punya persepsi yang jelek, walaupun yang disampaikan itu indah-indah. Sesuatu yang tiba-tiba itu pasti persepsinya akan jelek. Mau kita poles bagaimanapun, soalnya begini Bu, memang anaknya kondisinya ada kelainan kongenital. Tapi di awal kita nggak ngomong, kita nggak cerita, itu pasti nggak bakalan terima orang tuanya. Ya, kemudian antisipasi tantangan anatomi, jalan napas anak berbeda dengan dewasa. Kita baru minggu yang ini ya Dok, beberapa hari yang lalu ya, pasien yang itu, ya kita mau bronkos, nggak bisa masuk Dok. Jadi saya itu hanya masukin intubasi, itu saya yang lakukan sendiri. Citra gagal ya, kemudian saya coba pakai nomor 3,5 ya Cit. Nomor 3 itu cuma masuk seujung aja, tapi memang nggak bisa lagi didorong. Akhirnya pasiennya kita tracheostomi pada hari itu juga, dan survive hari ini, aman Cit. Ya, jadi ini pasiennya udah dari tempat yang lain, udah 2 bulan pakai ventilator lama, akhirnya terjadi paralitik ya di glotisnya, sehingga memang dia stridor terus, sesak napas, desaturasi. Nah, jadi nggak ada pilihan, kita udah coba dengan berbagai cara, HFNC,
ya bisa nolong tapi tidak, artinya mau berapa lama. Kita putuskan tracheostomi hari Kamis ya, Rabu atau Kamis yang lalu. Ya, perhatikan oksiput yang besar pada anak ya. Jadi untuk mengganjal itu apakah di leher, ya lihat-lihatlah so-so. Ya, kita enggak ada pastiin di mana. Itu memang teorinya kalau anak itu kan di bahu seperti gambar tadi. Kemudian epiglotis lemas, laring anterior, lidah besar, trakea pendek. Nah, ini trakea pendek juga jadi masalah nih kalau pendek lehernya. Ya. Kemudian preoksigenasi efektif, anak cepat mengalami penurunan saturasi, berikan oksigen maksimal minimal waktu apnu agar tidak terjadi hipoksemia cepat. Slide, terima kasih. Ya dok.